Ya, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, algoritma pemrograman 1 dari kelas C dengan dosen pengampu mata kuliah Pak Priza dan juga Pak Rizky. Di sini sebagai proyek akhir semester kami memilih membuat sistem informasi pengelolaan tanaman berbasis terminal dengan sebuah nama aplikasi yang sudah kami setuju, yaitu Plan Tani. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ridho Rizky Prasetyo dengan NIM 2424 1010 2055 dari Prodi Teknologi Informasi. saya Nanta Jaya Ramadhani dengan NIM 2424 1010 2007. Saya Lisa Rafa Nadira dengan NIM 2424 1010 2067. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan sebuah proposal yang sudah kami buat dari memilih sistem informasi tersebut. Untuk itu sebelumnya yaitu ada daftar isi. Yang pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dan juga batasan masalah. Kemudian rancangan aplikasi yang berisi kemudahan sistem, struktur data dan juga rancangan langkah penggunaan aplikasi. Bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi latar belakang. Ini latar belakang sendiri berisi alasan mengapa kami memilih proyek tersebut, yaitu sistem informasi pengelolaan tanaman. Di era digital saat ini, pengelolaan pertanian yang efektif menjadi tantangan besar bagi para petani. Tidak hanya sekedar menanam dan juga memanen, kegiatan pertanian mencakup berbagai aspek seperti pencatatan data lahan, tanaman, peralatan, pupuk, pestisida, dan juga pengeluaran. Informasi ini sangat penting untuk membantu para petani dalam mengelola sumber daya secara efisien, secara merencanakan usaha pertanian untuk di masa mendatang. Namun, pencatatan yang dilakukan secara manual seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Selain memakan waktu, metode manual tersebut rawan kesalahan, seperti kehilangan data atau pencatatan yang tidak akurat. Akibatnya, petani seringkali mengalami kesulitan dalam menganalisa kebutuhan usaha mereka atau mengevaluasi kinerja secara keseluruhan. Hal ini dapat berdampak bagi keputusan yang kurang tepat, seperti penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak optimal atau pengeluaran yang tidak terkontrol. Dengan kemajuan teknologi, solusi berbasis sistem informasi telah banyak digunakan untuk menyederhanakan proses pengelolaan di berbagai sektor, termasuk di sektor pertanian. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencatat, mengelola, dan juga menganalisa data secara lebih terorganisir. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kami dari kelompok 3 sendiri membuat aplikasi sederhana berbasis terminal menggunakan Python, yaitu Plantani, yang dikembangkan sebagai alat bantu manajemen pertanian yang sederhana dan praktis, seperti mencatat data penting seperti jenis tanaman yang dikelola, alat pertanian yang dimiliki atau dipakai, kebutuhan pupuk dan pestisida, serta pengeluaran secara keseluruhan. Kemudian melalui aplikasi ini, petani diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas tanpa harus menghadapi kompleksitas sistem yang sulit dipahami. Fokus utama Plantani adalah memberikan solusi sederhana untuk kebutuhan pencatatan dan pengelolaan pertanian, sehingga petani dapat mengoptimalkan sumber daya mereka dan menjalankan usaha tani ini dengan lebih terstruktur. Kemudian poin kedua yaitu tujuan. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah disebutkan tadi, maka tujuan yang dapat kami simpulkan dalam pembuatan aplikasi ini sebagai berikut. Yang pertama, membuat aplikasi sebagai sarana alat bantu bagi petani dalam mencatat dan mengelola data pertanian mereka, meliputi data lahan, data tanaman, data kebutuhan seluruh peralatan, kemudian data pupuk, dan juga data pestisida. Yang kedua, mengintegrasikan sistem pencatatan transaksi operasional secara sistematis dan juga transparan. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga perencanaan usaha tani dengan cara yang lebih terstruktur dan
kritis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai batasan masalah. Selanjutnya terdapat batasan masalah untuk poin pendahuluan yang ketiga. Yang pertama ada role yang tersedia hanya 2, yaitu admin dan user. Selanjutnya ada file penyimpanan data berbentuk CSV. Yang ketiga ada batasan untuk transaksi operasional, yaitu hanya sekadar pengeluaran, tidak termasuk transaksi untuk pendapatan dan penghasilan bersih yang petani dapatkan. Selanjutnya ada kebutuhan sistem, yaitu layanan utama yang ada dalam Pelan Tani. Yang pertama ada fitur login dan registrasi untuk mengautentikasi pengguna. Selanjutnya ada sistem pengelolaan lahan, lalu ada sistem pengelolaan tanaman, sistem pengelolaan peralatan, lalu ada sistem pengelolaan pupuk dan pestisida. Poin selanjutnya yaitu ada struktur. Lalu selanjutnya ada rancangan navigasi dan tampilan. Yang pertama ada penggunaan fitur sebagai admin. Seperti admin pada umumnya, admin dalam aplikasi Pelan Tani ini memiliki kekuasaan untuk mengedit, menambah, menghapus, dan untuk data-data yang dianggap perlu diubah karena sebuah kepentingan. Setelah itu ada fitur untuk user yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah penggunaan fitur user. Jadi yang pertama, ketika terdapat pengguna baru atau petani bisa memilih fitur register, di mana user mendaftar ke dalam sistem dengan membuat akun yang berisi nama pengguna dan kata sandi. Kemudian jika ingin masuk ke dalam sistem user, harus login terlebih dahulu menggunakan akun yang telah terdaftar. Pada saat user ingin merubah profilnya, dapat memilih fitur kelola dan data profil petani di dalam fitur. Dalam fitur ini, user bisa mengelola profil mereka, termasuk memperbarui informasi pribadi seperti nama, umur, alamat, dan kontak. User memasukkan data lahan yang dimiliki. User dapat memiliki fitur kelola data lahan pada menu utama. User dengan menginputkan luas lahan, lokasi, serta status kepemilikan lahan. Untuk menambahkan data tanaman yang akan ditanam, user dapat memilih fitur kelola data tanaman. Pada menu utama, user dengan menginputkan nama tanaman, harga bibit, serta jumlah bibit yang diperlukan. Jika user ingin menambahkan alat yang akan digunakan, user dapat memilih fitur kelola data peralatan pada menu utama. User dan memasukkan nama alat, harga alat, serta jumlah alat yang diperlukan. Untuk menambahkan pupuk yang akan digunakan, user dapat memilih fitur kelola data pupuk pada menu utama. User dengan menginputkan nama pupuk, harga pupuk, serta jumlah pupuk yang diperlukan. Kemudian apabila user membutuhkan data terkait pestisida, user dapat memilih fitur kelola data pestisida pada menu utama user dan memasukkan nama pestisida, harga pestisida, serta jumlah pestisida yang dibutuhkan. Jika user ingin mengetahui tentang transaksi operasional, dapat memilih pada fitur rekap transaksi operasional. Di fitur ini, user dapat melihat rekap transaksi operasional yang berkaitan dengan kegiatan pertanian mereka, termasuk transaksi pembelian bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan.
Dan saat user ingin keluar dari akunnya, dapat memilih fitur logout yang nantinya user akan keluar dari akun mereka dan mengakhiri sesi login, sekaligus akan kembali ke halaman login. Untuk progres kami telah menyelesaikan beberapa fitur, yaitu termasuk login dan register, sistem pengelolaan lahan, sistem untuk pengelolaan tanaman, selanjutnya ada sistem pengelolaan pupuk, dan sistem pengelolaan pestisida yang akan ditampilkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini kami akan sedikit mereview mengenai program login dan juga register. Jadi untuk program login dan juga register sendiri, cara kerjanya seperti ini. Kemudian jika sebuah user ingin menginputkan akun baru, bisa memilih tab registrasi. Di sini user menginputkan nama sendiri. Di sini saya contohkan seperti nanti, dan username sendiri, nanti juga guys. Kemudian passwordnya nanti 1, 2, 3. Oke, dan di sini registrasi berhasil. Selamat datang di Plentani. Dan tekan enter untuk kembali ke menu utama. Jadi di sini karena akun sudah dibuat, kita dapat langsung login menggunakan username yang sudah kita daftarkan tadi. Nanti kemudian salah. Oh iya. Nah, kita ulangi. Nah, jika login berhasil, itu akan menampilkan login Anda berhasil. Selamat datang di Plentani gitu. Dan ini merupakan program login sederhana karena belum kami tautkan untuk fitur-fitur selanjutnya. Jadi ini sebagai gambaran untuk fitur login dan juga register itu sendiri. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami dari kelompok 3, AGO dan pemrograman 1 kelas C mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.